Prosesor adalah salah satu komponen yang paling utama dari rangkaian komputer. Tanpa alat satu ini, komputer tidak akan jalan, alias tidak akan berguna, karena prosesor adalah otak dari komputer. ARM didirikan pada tahun 1990 dengan nama Advanced RISC Machines atau ARM, sebuah perusahaan patungan antara Acorn Computer, Apple, dan VLSI Technology. Kemudian berganti nama menjadi ARM Holdings di bursa saham pada tahun 1998. Sekarang perusahaannya berkantor di Cambridge, Inggris. ARM Holdings dipimpin oleh Warren East sebagai CIO. Setelah dipercaya menduduki posisi tertinggi di ARM selama 12 tahun, East akan pensiun pertanggal 1 Juli 2013. Ia diganti oleh Simon Segar yang sebelumnya menjabat sebagai presiden ARM Holdings. Segar, pria berusia 40 tahun, punya pengalaman panjang di bidang perangkat keras. Ia sempat duduk di kursi wakil presiden teknis di ARM yang ikut merancang beberapa desain awal arsitektur prosesor ARM. Perusahaan ini memiliki kantor dan pusat desain di beberapa negara, termasuk San Jose, California, Texas, dan lain sebagainya. Dalam keterangan di situs web resmi perusahaan, ARM mengklaim telah menjual 30 miliar unit prosesor, lebih dari 16 juta prosesor terjual setiap hari. Hal pertama yang perlu diketahui, ARM adalah pemegang hak lisensi untuk prosesor dengan teknologi ARM yang umum dipakai di smartphone. Hampir semua prosesor yang digunakan untuk OS Android dan iOS Apple menggunakan basis dari ARM. ARM menyediakan dua jenis lisensi yang dapat digunakan oleh produsen dalam pembuatan prosesornya. Kedua jenis lisensi untuk membuat prosesor ARM adalah: pertama, lisensi untuk menggunakan desain prosesor ARM. Biasanya ada nama Cortex. Yang kedua, lisensi untuk mendesain prosesor yang kompatibel dengan ARM. Perusahaan yang terkenal melakukan ini adalah Qualcomm dan Apple. Sejak masuk ke zaman smartphone Android berperforma tinggi, ditemui sebuah keterbatasan. Jika core prosesor dirancang untuk performa tinggi, menurunkan kecepatan tidak dapat membuat core ini menjadi cukup irit untuk penggunaan sehari-hari. Jika prosesor dirancang untuk konsumsi daya yang irit, menaikkan kecepatannya tidak membuatnya menjadi jauh lebih kencang. Bahkan dalam banyak kondisi, hanya membuatnya menjadi lebih boros. Oleh sebab itu, ARM akhirnya merancang dua jenis core. Keduanya dirancang untuk digunakan secara bersamaan dalam satu rancangan SoC. Keduanya bisa bekerja bersama atau bergantian, bergantung dengan kebutuhan performa dan metode penghematan daya. Kedua jenis core ini digabung ke dalam satu SoC. Core irit akan bekerja untuk menghemat daya. Satu set core performa akan bekerja saat beban berat. Jadi, performa bisa tinggi, sementara saat pekerjaan ringan, smartphone dapat terjaga tetap irit. ARM fokus pada penelitian dan pengembangan desain arsitektur prosesor. Tak seperti Intel atau AMD yang memproduksi dan menjual prosesor, ARM punya bisnis model yang unik. Mereka hanya menjual lisensi hak paten desain prosesor kepada perusahaan pemanufaktur semikonduktor seperti Qualcomm, Nvidia, Samsung, hingga Apple. Bahkan AMD dan Intel pun membeli lisensi desain ARM. Arsitektur ARM dijadikan landasan bagi sebagian besar Central Processing Unit atau CPU di kebanyakan perangkat mobil sekarang ini. Beberapa ciri dari prosesor ARM ini adalah: 1. Register file yang berkapasitas besar. 2. Arsitektur load atau store, di mana operasi pengolahan data hanya beroperasi pada konten register, tidak secara langsung pada konten memori. Ketiga, addressing mode sederhana, di mana seluruh load atau store address ditentukan dari konten register dan file instruksi saja.
keempat, instruksi yang menggabungkan antara operasi aritmatik dan logika. Kelima, auto increment dan auto decrement addressing mode untuk mengoptimalkan loop program. Jenis-jenis prosesor ARM pada Android. 1. Qualcomm Snapdragon. Selain digunakan untuk ponsel, Qualcomm Snapdragon juga bisa digunakan untuk tablet PC. Sebagian besar CPU Snapdragon ini sudah mengadopsi arsitektur ARM di atas ARM7, sehingga sudah kompatibel untuk menjalankan aplikasi berbasis flash. Snapdragon ini menggunakan GPU terintegrasi bernama Adreno yang menggunakan teknologi milik ATI. Dan sekarang Qualcomm sudah mempunyai prosesor dengan dual core. Beberapa ponsel yang menggunakan Snapdragon antara lain Sony, Samsung, Nokia, dan lain-lain. Yang kedua, Nvidia Tegra. Tegra bisa dianggap sebagai saingan berat dari Snapdragon karena sudah menggunakan prosesor dual core 1 GHz. Tegra juga sudah menggunakan arsitektur ARM7 sehingga sudah bisa digunakan untuk menjalankan flash. CPU ini menggunakan GPU yang dikembangkan oleh Nvidia sendiri, ultra low voltage GeForce, dan juga siap untuk menjadi penantang Adreno yang menggunakan teknologi dari ATI. Yang sudah menggunakan Tegra ini antara lain Motorola Atrix, LG Optimus 2X, dan beberapa tablet PC lokal seperti T-Rex One Pad.